Baik, kita buka untuk pojok belah sumur bulan Agustus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, teman-teman media, terima kasih sudah hadir di pojok belah sumur. Yang kita akan bahas ini terkait ini. Bendera. Ya sebenarnya ini One Piece ya, kalau saya mengikuti sebenarnya tuh ya dari kecil itu sudah melihat One Piece, nonton One Piece, anime One Piece tuh dari lama gitu. Ya memang ada bendera Jolly Roger yang memang terkenal dengan serial One Piece-nya karena pakai topi rotan begitu. Memang One Piece itu diibaratkan sebagai sebuah perjuangan gitu, beberapa kelompok untuk bisa berpetualang dan lain sebagainya. Tapi baru-baru ini memang banyak yang mengasosiasikan bendera atau logo Jolly Roger ini menjadi sebuah bisa bentuk perlawanan, bisa bentuk ekspresi, bisa kan kita bahas sebenarnya itu seberapa pentingkah masyarakat harus memaknai bendera ini dan seberapa penting juga pemerintah harus merespon sikap masyarakat yang mungkin akan membuat mural dari logo ini atau mungkin mengibarkan bendera Jolly Roger ini. Nanti kita akan bahas dari sudut pandang politik, dari sudut pandang digital juga, termasuk kita akan bahas dari sudut pandang sastra dan juga budaya. Nanti akan kita bahas semuanya di sini, namun sebelum itu mohon berkenan dulu Mas Gusti untuk bisa sedikit menyampaikan pengantar di pagi atau siang hari ini, karena di sini ada teman-teman media, saya rasa Mas Gusti ya cocok lah untuk mewakili teman-teman semuanya di sini. Monggo Mas Gusti, silakan. Terima kasih Adit yang cantik. Selamat siang teman-teman Portagama, sudah hadir meluangkan waktunya kegiatan Pojok Belah Sumur. Terima kasih juga ketiga narasumber kita, Mas Haris Sujito, Pak Faruk, dan Mbak Ayom. Kali ini diskusi Pojok Belah Sumur mengangkat soal One Piece yang diambil dari kartun anime ya, yang beberapa dari pemerintah menganggap itu sebuah protes keras, ada yang juga menganggap itu makar, ada juga yang menganggap itu hal biasa saja. Mungkin nanti kita lebih lanjut akan dikupas oleh dari sisi demokrasi, budayawan, maupun dari CFDS sendiri. Kira-kira sejauh mana sih One Piece dalam di lingkup media sosial? Seberapa besar pengaruhnya dalam membangun opini publik? Apakah ini suatu bentuk protes atau sebuah ekspresi yang disampaikan ke pemerintah? Kita harapkan diskusi kali ini berjalan lancar dan teman-teman media yang saya lihat ada juga dari teman Kompas, Tempo, Berita Satu, Tribun dan yang lainnya. Mungkin nanti kita harapkan dari diskusi ini muncul pemikiran-pemikiran dan isu-isu yang cukup bernas yang kita sampaikan ke publik. Sejauh mana pandangan para pakar terkait dengan bendera One Piece yang muncul menjelang hari kemerdekaan. Mungkin itu saja pengantar Mas Adit. Mudah-mudahan diskusi berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gusti, betul apa yang disampaikan Mas Gusti, nanti akan kita bahas semuanya. Dan sudah hadir bersama dengan kita semua di sini di Selasar Barat, Balairung. Ada yang pertama, kami perkenalkan ada Mbak Ayom Meratita Purbandani dari CFDS Visipol UGM. Selamat siang. Terima kasih Mbak Ayom. Juga nanti yang mungkin teman-teman media juga sudah tidak asing dengan wajah beliau, ada Dr. Haris Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni. Nanti akan kita bahas dari sisi politik dan juga sosialnya. Dan nanti akan kita bahas juga dari sisi budaya, sastra, dan mungkin kita akan bahas juga dari peran simbol di balik logo atau lambang Jolly Rogers ini. Ada Profesor Faruk dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dari ketiga narasumber ini nanti kami berikan kesempatan teman-teman media yang akan menanyakan terkait dengan topik kita hari ini. Karena cukup banyak teman-teman media yang hadir ini, Pak Haris Sujito. Tadi sudah disebutkan ada Kompas, ada Tempo, dan lain-lain sebagainya, Tribun, dan masih banyak lagi Tirto. Semuanya hadir untuk bisa ya mengupas karena ini juga isunya masih hangat, begitu ya. Saya mungkin ke Mbak Ayom dulu. Mbak Ayom, sebenarnya pengibaran bendera Jolly Rogers ini muncul karena awalnya kan di sosial media, begitu. Kan ini sebagai bentuk protes. Ada yang menyatakan ini sebagai bentuk ekspresi saja. Saya tidak terlalu istilahnya kayak mempedulikan maksud dari logonya itu apa. Tapi sebenarnya yang dianalisis oleh mungkin Mbak Ayam dan tim CFDS,
algoritma yang dikeluarkan dari sosial media di TikTok mungkin di Instagram, sebenarnya makna dari pengibaran bendera Jolly Roses ini dari sudut pandang media seperti apa Mbak Ayom? Oke. Tes. Oh ya. Oke, baik. Wah, ini emang topik yang masih hangat banget ya, pengibaran bendera One Piece ini. Ini jadi salah satu topik yang kami pun di CFDS sendiri cukup pantau perkembangan pembicaraannya sendiri di sosial media seperti apa. Nah, satu hal gitu temuan kami yang kami rasa menjadi titik mula kami mendalami bagaimana isu ini kemudian berkembang, itu kami melihat sebenarnya ini jadi perhatian publik yang sangat besar gitu, karena paling tidak gitu ya sejauh ini sampai hari ini diberitakan tuh paling nggak sampai ada 2,6 miliar impresi gitu untuk percakapan mengenai pengibaran bendera One Piece itu sendiri. Itu kan sangat impresi yang sangat besar gitu ya untuk sebuah isu yang artinya begitu banyak gitu ya masyarakat yang tertarik dan juga membicarakan ini gitu secara terus menerus. Nah, kami juga melihat gitu ya salah satu yang menjadi temuan kami di CFDS ketika kami melihat isu pengibaran bendera One Piece ini adalah adanya polarisasi pembicaraan gitu yang terjadi. Nah, mungkin tadi Masnya sudah menyebut juga gitu ya, ada yang menyebutnya sebagai makar gitu ya, ada yang menyebutnya sebagai anti nasionalisme begitu ya, ada yang penyebutan-penyebutan semacam itu. Nah, salah satu yang kami lakukan analisisnya adalah analisis sentimen gitu ya terhadap isu pengibaran bendera One Piece ini, dan kami melihat polarisasi yang cukup berbeda begitu antara di media dan juga dengan media sosial gitu ya, media massa dengan media sosial. Di media massa sendiri sentimennya cenderung negatif dan netral gitu ya. Artinya topik-topik yang muncul seperti tuduhan makar itu ada gitu ya, tapi kemudian ketika di media sosial banyak warganet yang justru memaknainya lebih dalam tanda kutip positif gitu ya, untuk menyebutnya sebagai bentuk kreativitas dalam penyampaian pesan gitu. Nah, tadi kalau juga disinggung gitu ya, apakah kemudian pengibaran bendera One Piece ini gitu ya, isunya menjadi viral, apakah hanya karena momentum semata? Itu ya saya kira tidak ya gitu, karena penggunaan idiom budaya populer untuk kemudian menyampaikan pesan, untuk menyampaikan kritik gitu ya, nanti mungkin Prof. Faruk bisa akan menjelaskan secara lebih dalam, tapi itu adalah perihal yang cukup jamak gitu ya, menggunakan budaya populer untuk menyampaikan protes atau menyampaikan pesan gitu. Yang mungkin kita cukup banyak lihat gitu ya, penggunaan simbol semangka gitu, misalkan dalam menyuarakan Palestina gitu, atau juga di Thailand gitu ada simbol 3 jari gitu, itu diadopsi dari Hunger Games gitu, itu kan juga dari budaya populer gitu. Nah, penggunaan bendera One Piece ini dalam yang dilakukan sekarang itu juga salah satunya adalah penggunaan idiom budaya populer untuk menyampaikan suatu pesan gitu, suatu kritik gitu. Jadi ya ada semacam framing gitu yang memang dilakukan untuk menyampaikan itu. Oke, terima kasih Mbak Ayam. Ini dari sisi digital. Saya ingin Pak Ari, ini kan sebenarnya kalau tadi mungkin Mbak Ayam menjelaskan ini juga merupakan salah satu bentuk protes, kreativitas juga. Tapi dari sudut pandang Pak Ari sendiri melihat respon publik terkait dengan ini dan juga respon pemerintah yang anggapannya ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh asalkan tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih, ada yang menyatakan tidak boleh sama sekali. Kira-kira dari sudut pandang Anda menilai respon publik dan respon pemerintah ini seperti apa Pak Ari? Oke, terima kasih, selamat siang. Gede sedikit Mas. Saya rasa kalau lihat dari peristiwa orang-orang mengibarkan ini kan sebetulnya mengabarkan secara simbolik ada masalah. Gitu. Ikonik itu dipakai karena di kalangan anak-anak muda, sebetulnya bukan kemarin sore ya, beberapa waktu yang lalu ini udah populer gitu. Ikonik itu, One Piece itu sebagai cara untuk mengabarkan bahwa cerita itu ada ketidakadilan dalam
perjuangan. Nah kalau itu direspon dengan cara melarang, wah itu keterlaluan. Cara meresponnya sebetulnya mestinya, dia koreksi, harusnya refleksi. Bahwa secara simbolik ini juga merepresentasikan masyarakat resah, tapi kan masyarakat itu sekarang ngempet itu menahan diri. Karena krisis ini sebetulnya terjadi bukan hanya soal krisis politik sih, sebetulnya udah lama gitu. Tapi krisis ekonomi itu dikabarkan lewat itu, yang ditandai oleh ketidakadilan, apalagi media sosial itu banyak memberi informasi yang sebetulnya itu bukan cerita yang baru saja gitu. Baru saja atau ini adalah akumulasi gitu. Bahwa masyarakat itu tidak bicara banyak, yaitu direpresentasikan beberapa hal itu. Nah menurut saya kalau kemudian melarang itu, nggak akan mungkin itu efektif. Itu satu catatan. Yang kedua, motor yang besar-besaran meresonansi ini adalah mereka-mereka yang naik truk, yang pakai truk itu, bak truk, dan mereka sangat terbuka atas itu. Apalagi kalau saya cek di media sosial itu, TikTok misalnya, terbuka dan artikulasinya cukup bagus, memanfaatkan AI untuk membicarakan bahwa ada pesan-pesan yang penting untuk diketahui gitu. Mengapa ini saya anggap sekalipun ini simbolik tapi substansial? Karena inilah bentuk dari cara orang untuk mengingatkan ada banyak isu-isu penting. Karena sekarang ini kan receh, bagian receh ini. Rakyat itu dihabiskan energinya untuk merespon isu-isu yang gak penting. Misalnya soal fenomena Ridwan Kamil yang lagi ribut itu. Terus isu premanisme yang antar elit ribut. Kemudian soal ijazah, itu kan semua dikasih menu-menu kayak gitu, akibatnya energinya rakyat, publik itu luput, tidak teralokasi, bahkan kelas menengah itu tidak mengalokasikan energi itu untuk isu-isu soal PHK besar-besaran, soal kasus nikel, krisis, soal benturan kemiskinan yang meningkat, soal fenomena Danantara. Kayak gitu itu kan banyak gitu. Nah, sebetulnya bendera One Piece ini memberi kabar ada krisis yang semua di dalam lipatan ditutup oleh fenomena-fenomena ecek-ecek itu. Tapi memang sayangnya kita harus akui bahwa ada ini peminatnya gitu ya. Bagian dari mesin, buzzer-buzzer yang fenomena-fenomena cek-cek itu, tapi saya yakin bahwa gerakan ini sebagai bagian dari penanda bahwa ada masalah. Kalau cara mereaksinya itu keliru, dia pasti akan membesar gitu. Nah fenomena ini tidak membenturkan dengan merah putih, bukan. Tetapi peristiwa kemerdekaan dengan momentum 17 Agustus itu dimanfaatkan untuk melahirkan kritik ke publik, ada masalah yang selama ini perlu untuk diungkapkan. Sehingga One Piece itu harus dianggap sebagai peristiwa simbolik untuk mengingatkan pada negara bahwa ada suatu masalah ketidakadilan yang perlu untuk direspon, begitu. Jadi poinnya gitu. Oke, siap. Terima kasih pengantarnya untuk Pak Ari. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Ari. Saya mau ke Pak Faruk. Tadi sentimen dari sisi sosial media lebih cenderung ke negatif, ke netral. Tapi kan sebenarnya Jolly Rogers ini kan dari Jepang, Prof. Faruk. Kok bisa sampai ke Indonesia direpresentasikan sebagai simbol perjuangan, sebagai simbol protes seperti itu? Sebenarnya apa yang mendasari para masyarakat bisa memultitransferkan itu sebagai bentuk protes, sebagai bentuk perjuangan? Tanggapan Anda, Prof. Faruk. Ya. Saya mau lihat pertama dari sejarah perayaan kemerdekaan. Ya. Jadi kalau dulu kita merayakan kemerdekaan itu bikin gerbang, gapuro, lalu ada gambar orang bawa bambu runcing, ada merah putihnya, merah putih di sini.
yang menunjukkan bahwa dia masih membawa memori sejarah, ya. Tapi pada tahun Indonesia emasnya Soeharto, 50 tahun kemerdekaan, itu total berubah. Tiba-tiba hilang tuh. Lalu jadi aneka bendera, umbul-umbul dan lampu. Tidak ada memori sejarah. Nah, jadi itu ada perubahan di dalam perayaan yang bisa menempel pada merah putih itu ya. Yang menarik adalah bahwa perubahan itu mendadak. Jadi pas 50 tahun kemerdekaan tiba-tiba berubah total dan itu tidak mungkin spontan. Jadi memang itu dikendalikan oleh kekuasaan Soeharto pada waktu itu, tentu saja juga dengan modal macam-macam ya. Nah, pertanyaannya apakah One Piece ini mendadak atau tidak? Apakah dia mendadak tiba-tiba masif atau tidak? Kalau dia mendadak dan masif, itu kita perlu curiga ada mobilisasi di situ. Nah, dari yang kedua, misalnya tadi masalah media ya, kita membedakan antara media yang mainstream dengan media sosial. Kita tahu tadi juga disinggung, media sosial ini kelihatan spontan, tapi juga bisa diintervensi. Buzzer, influencer, kita punya pengalaman pemilu ya, di mana algoritma juga bisa dimainkan kan, artinya asal dimobilisasi banyak algoritmanya berubah. Gitu ya. Nah kalau itu juga fenomenanya seperti itu juga kita bisa menduga ada mobilisasi di sana. Nah yang sebenarnya kalau kita lihat One Piece itu bisa juga ada kontinuitas dengan sebelumnya, yaitu Indonesia gelap. Indonesia gelap itu black semua ya, hitam semua ya, backgroundnya hitam ya. Indonesia dalam bahaya. Ya darurat konstitusi, ya kan seperti itu. Kalau kita melihat itu, nah itu Indonesia gelap isunya buyar, tidak masif. Tidak semasif seperti sekarang ini. Nah itu juga kita perlu lihat. Nah tentu saja artinya kita harus lihat konteks ya. Kita harus lihat konteks. Ini tidak bisa kita lepaskan dari perubahan rezim. Karena pada Indonesia gelap dan sebagainya itu pada rezim sebelumnya responnya tidak terlalu kuat. Ya. Nah itu dari segi kalau kita mau melihat ini protes atau politis atau apa kreativitas ya. Nah yang dari segi kreativitas, kalau dari segi kreativitas sebenarnya ya itu sama sekali dari segi produknya ya, dari segi produknya itu njiplak ya, jadi itu ya tinggal cobot aja. Kalau kita mau melihat kreativitas ya kreativitasnya bukan dari segi produk tapi dari segi strategi, strategi komunikasi ataupun strategi politik, di mana pengambilan itu ditempatkan di dalam konteks tertentu. Kita nggak bisa memberi makna itu kembali kepada teksnya aslinya, tetapi kembali kepada ketika dia ditempatkan di dalam konteks yang lain. Nah, jadi apakah ini kreativitas estetik dalam arti produk? Apakah ini kreativitas strategi komunikasi, membangun opini dan sebagainya, ataukah ini strategi politik? Jadi kita bisa lihat di situ. Saya kira persoalan ini untuk ahli komunikasi
ahli politik ataupun ahli budaya itu perlu didokumentasi. Itu yang penting ya, diruntut lagi itu ya pada titiknya. Kalau bagi kita di universitas ya yang penting ya menyimpan itu sebagai dokumen, sebagai dagi di dalam penelitian yang lebih cermat, lebih tajam, dan sebagainya terhadap itu. Ya begitu aja, terima kasih. Siap, terima kasih Prof. Faruk. Saya mau kembali lagi ke Pak Ari. Berarti ini sebenarnya mungkin perlu kita setujui juga, ini sebenarnya kayak rentetan begitu ya Pak Ari ya. Sebenarnya dulu pernah ada darurat konstitusi, pernah ada Indonesia gelap. Respon dari masyarakat dan respon dari pemerintah itu bertolak belakang. Seolah-olah pemerintah itu kayak tidak merespon itu dengan baik begitu. Makanya dimunculkanlah pengibaran bendera Jolly Roger ini. Menurut Pak Ari ini memang skenario dari pemerintahkah atau memang masyarakat itu sudah mulai jenuh? Apalagi dengan anak-anak muda yang melihat pemerintah sekarang kok kayaknya makin kacau nih. Pak Ari. Kalau saya melihat ini bukan dimobilisasi. Ini memang sikap kritis yang bagian bertemu antara peristiwa simbolik di dalam memori dia, siang lain juga momentum. Jadi istilahnya Mas Faruk, ini kan harus diletakkan pada konteksnya. Tidak lagi bicara bahwa Jolly Rogers itu meng-create itu sama dengan konteks, tapi simbol itu dipakai sebagai alat yang memudahkan mengkomunikasikan buat anak muda. Kita itu tahu bahwa kita sempat underestimate pada anak-anak muda saat peristiwa pemilu 2024 dengan fenomena gemoy. Saya ingat itu, tapi kemudian peristiwa darurat konstitusi ternyata anak-anak muda itu tampil. Betul. Mereka jadi bagian di dalam subjek yang aktif mengkritisi itu lewat media sosial maupun aksi. Ya, dan saya ingat itu, saya menyimak gitu bagaimana mereka orasi gitu. Nah itu menunjukkan bahwa ada warna anak muda itu tidak bisa dibaca dalam satu sisi saja. Bahwa anak muda itu semuanya gemoy atau Gen Z itu semuanya gemoy, enggak. Dia bisa ditafsir pada konteks tertentu, dia memperoleh ruangnya untuk mengekspresikan perlawanan sesungguhnya. Nah kalau boleh disebut peristiwa reaksi berupa pelarangan kayak gitu itu, wah itu menurut saya berlebihan. Justru dalam demokrasi itu tingkat peradaban yang tertinggi itu debat dan kritik itu lewat simbolik itu. Nah kalau itu bisa ditangkap dengan positif dan dijadikan bahan refleksi untuk berbenah, wah itu dahsyat. Tidak menunggu harus mobilisasi sampai terjadi bentrok dan sebagainya itu. Nah oleh karena itu mestinya cara ini bagian dari upaya untuk menumbuhkan inisiatif-inisiatif bahwa perlu perbaikan atas situasi ini. Nah memang pemerintah sendiri tak lihat juga fragmented. Ya. 1-2 orang ngomong gitu melarang gitu. Tapi kemudian dikoreksi. Ya. Koreksi gak apa-apa gitu. Ini kan beberapa kali tak lihat itu kebijakan tertentu misalnya ya. Soal pelarangan atau pemblokiran rekening yang misalnya 3 bulan tidak aktif ya. 3 bulan gak aktif gitu. Kemudian diblokir. Tekanan publik kenceng itu di media sosial kemudian berubah. Ini bagian dari tanda-tanda bahwa oh ini bisa, ini berarti gitu. Nah oleh karena itu kalau pemerintah mengambil keputusan tidak memperhitungkan aspek-aspek di mana masyarakat itu sebetulnya mereka bergerak gitu. Misalnya contoh yang di mana? Pati. Pati. Ditantang itu, oh, betul itu dilayani, dibeli betul oleh masyarakat itu. Sekarang harinya, hari besarnya ya. Itu artinya apa? Dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di tempat yang terpisah itu menunjukkan bahwa seolah-olah masyarakat itu tunduk, terhegemoni. Tapi momentum tertentu ada sesuatu yang menggerakkan mereka pasti bergerak gitu. Nah, One Piece itu adalah salah satu simbolik movement yang ternyata berhasil menggerakkan, merepresentasikan sekalipun dengan lapis yang terbatas tentang pesan-pesan ketidakadilan yang itu bagian dari resultante dari gerakan-gerakan sebelumnya gitu. Ini cara anak muda gitu. Nah meskipun saya lihat kalau lihat dari AI yang berkembang di medsos itu wah menarik-menarik dan lucu-lucu gitu.
mereka menghubungkan antara merah putih dengan simbol One Piece itu gitu. Maknanya di mana, pesannya di mana. Mereka justru menghargai merah putih dengan melengkapinya dengan gerakan itu supaya pesan kemerdekaan yang itu bagian dari narasi sejarah lama tentang keindonesiaan itu diisi dengan lebih lengkap dengan melakukan kritik kita untuk berbenah. Nah, ini menurut saya sangat menarik karena yang distilahkan oleh Mas Farouk misalnya konteks di mana kalau dulu orang dimobilisasi dengan gambar-gambar simbol, kemudian dihabisi di era Soeharto dengan konsep merah putih itu pembangunan dan sebagainya. Di era sekarang mengimbangi bahwa menyelamatkan merah putih dengan ngimbangi gambar atau simbol One Piece itu sebagai bagian dari pesan sejarah kemerdekaan bahwa kita harus mewujudkan keadilan karena sedang ada ketidakadilan. Kita mewujudkan kemerdekaan sungguhnya karena sedang ada ketergantungan gitu. Nah pesan-pesan itu antara merah putih yang merdeka, kita bebas dari cengkeraman menjajah. Di baliknya kita sedang dijajah oleh aturan-aturan internasional pendekatan ketergantungan yang membuat kita gagal bergaining kayak gitu. Menurut saya ini juga penting buat anak muda pesan pembelajaran. Lalu orang bertanya, dulunya nggak ngerti. Sebetulnya maksudnya Jolly Roger itu apa sih tentang itu? Lama-lama belajar gitu. Dan itu terjadi yang saya sebut dengan akumulasi gerakan kolektif yang distimulan oleh bendera itu. Tapi sekali lagi kekuatannya bukan pada bendera itu, tapi pesan di balik bendera itu. Oke, itu terima yang kasih. disebut oleh Mas Farouk konteks dari. Yes, oke, terima kasih Mas Ari. Saya mau ke Mbak Ayam lagi. Mbak Ayam, dari sisi media sosial sebenarnya ini hanya sebatas sensasi atau pesan itu pun juga sebenarnya tersampaikan juga di media sosial yang tadi disampaikan oleh Prof. Farouk dan juga disampaikan oleh Pak Aris Jito. Atau hanya ini sebatas terframing tereduksi dengan framing yang hanya sebatas sensasi, Mbak Ayam. Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Mas tadi, satu hal yang menarik tadi terkait respon pemerintah begitu ya terhadap pengibaran bendera Jolly Roger ini kan banyak yang kemudian melarang gitu ya. Nah, justru sebetulnya juga dari perkembangan percakapan di media sosial yang kami lihat justru ketika pelarangan itu terjadi pesannya justru teramplifikasi gitu. Jadi justru semakin viral ketika pemberitaan di media sosial terkait pelarangan itu ada gitu. Nah, satu hal juga mungkin teman-teman yang pembaca atau juga penonton One Piece tuh pasti mengerti gitu ya. Jolly Roger juga sebagai bendera juga punya simbolnya, tadi Mas juga menonton gitu kan. Ada pesannya begitu ya. Banyak yang kemudian memaknai juga sebagai kebebasan sipil gitu. Nah, itu juga gitu ya, justru yang ketika pelarangan itu terjadi pesannya justru jadi semakin tepat gitu. Betul. Nah, untuk menjawab kemudian apakah misalkan itu apakah pengibaran bendera Jolly Roger itu atau yang disampaikan di media sosial isu itu dibicarakan itu hanya misalkan hanya karena sekedar viral ataupun justru pesannya juga tersampaikan gitu. Nah, saya kira pesannya tersampaikan gitu ya terhadap pengibaran bendera Jolly Roger ini bahwa memang ada sesuatu gitu ya yang ingin disampaikan, bentuknya kritik tapi lebih subtle gitu. Nah, ini satu hal kemudian yang membedakan bagaimana penyampaian pesan atau kritik gitu yang konvensional gitu. Misalkan aksi-aksi protes sebelumnya tadi Prof. Farouk menyebut Indonesia gelap, kemudian darurat konstitusi gitu ya. Kemudian dengan misalkan perlawanan-perlawanan yang sifatnya simbolik seperti ini gitu. Nah, penggunaan idiom budaya populer gitu ya dalam penyampaian pesan ini tuh memang dia tidak subversif tidak konfrontasional gitu. Tapi dia punya kekuatan ideologisnya sendiri gitu. Ada pesan yang mau disampaikan. Jadi kenapa kemudian bisa lebih cepat viral gitu ya, lebih cepat banyak orang yang mengadopsi gitu. Tadi misalkan saya berangkat ke kampus saja udah menemui berapa mobil gitu yang ada bendera Jolly Roger gitu di mobilnya gitu. Nah, itu karena dia mudah dikenali gitu, tidak konfrontasional, dia tidak
tidak menyampaikan dengan nada yang keras gitu, tapi dia punya kekuatan ideologisnya, dia lebih resonan gitu kepada masyarakat. Tadi Mas yang menyampaikan juga udah melihat One Piece dari kecil. Saya juga yakin banyak masyarakat yang di Indonesia juga yang melihat One Piece dari kecil. Jadi karena simbolnya mudah dikenali, lebih beresonan kepada masyarakat dan punya dalam tanda kutip emotif tertentu gitu ya orang terhadap One Piece bendera Jolly Roger itu. Jadi pesannya lebih mudah tersebar gitu. Dan penggunaan idiom budaya populer itu juga sebagai bentuk protes itu tujuannya memang membuatnya lebih aksesibel begitu. Lebih banyak kalangan yang dia bisa mendapatkan pesannya itu tanpa mereka misalkan harus membaca sebuah manifesto tertentu begitu. Jadi ya tentu saja pesannya sampai gitu karena dia punya kekuatan ideologisnya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Ayom. Teman-teman media, kami berikan kesempatan, tadi beberapa hal sudah disampaikan juga oleh ketiga narasumber. Apabila ada yang mau ditanyakan ke narasumber, boleh saya berikan kesempatan? Ada? Boleh Pak, perkenalkan dari mana dan media apa? Terima kasih, saya Yuda dari Newslink Indonesia. Semoga saya tidak salah. Bagaimana kalau ini kita balik bahwa pesan Jolly Roger One Piece ini justru step untuk menuju being to be hero. Kita sudah melewati beberapa, seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Faruk, Indonesia gelap, darurat konstitusi, kemudian isu nama Mulyono rame-rame, terus kemudian Fafa rame-rame, redam, terus muncul kasus ijazah yang sampai sekarang belum selesai, ditimpa kasus pulau di Sumatera Utara antara Sumatera Utara dan Aceh dan selesai dengan cepat begitu saja. Dan di sini ada hero, muncullah hero dari proses-proses ini. Apakah ini sebuah agenda setting untuk menciptakan atau being to be hero? Siapa? Kita sudah tahu siapa hero-nya di sini. Penyelesaian itu. Dan ini menuju ke tangga 2029. 2 period, mungkin 3 period. Bisa ada nanti amandemen konstitusi, perubahan konstitusi di tengah jalan. Ketika masa sudah capek, sudah mempunyai hero, oh hero kita adalah ini sekarang. Dia berjasa, meskipun 20 tahun dia berjuang untuk menjadi seorang pimpinan nasional, tetapi dan di sini tercapai dan he is my hero. Dan itu layak untuk di 29-kan atau nanti di 34-kan. Saya kira seperti itu. Mungkin pikiran saya seperti ini selama ini. Semalam saya ngobrol dengan teman jurnalis senior, ya bekas anak Kompas lama ya, angkatan saya juga dulu. Itu kesimpulan kami seperti ini. Bukan seperti itu. Ini kita balik saja. Akan ada pahlawan nanti. Terima kasih. Seolah kita sudah tahu endingnya pahlawannya itu akan siapa, gitu ya. Nanti Pak Ari, Pak Faruk mungkin bisa menjawab. Saya ke teman media satu lagi, boleh? Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Haris dari Tirto. Pertanyaannya mungkin berangkat dari Pak Yuda tadi ya, sama. Kalau Pak Yuda menanyakan soal hero siapa yang muncul di balik tokoh ini nanti ketika Pilpres mendatang, tapi saya mungkin lebih fokus ke tadi Pak Faruk, Prof. Faruk bilang Indonesia gelap pada rezim sebelumnya walaupun tidak masif ya Prof ya. Apakah memang tagline One Piece ini atau pengibaran bendera One Piece yang viral ini juga adalah sebenarnya asumsi masyarakat atau perspektif masyarakat bahwa pemerintahan sekarang masih sangat belum bisa independen atau masih ada nih bayang-bayang si Mulyono di balik pemerintahan sekarang sehingga karena memang Indonesia gelap pada rezim sebelumnya tidak masif, akhirnya dibikinlah sebuah gerakan baru. Entah itu dia mau dimobilisasi atau tidak, entahlah itu. Tapi apakah memang ada peran Mulyono ataupun bayang-bayang Mulyono di pemerintahan Presiden Prabowo sehingga muncul gerakan baru, mobilisasi baru yang akhirnya ini viral. Walaupun kita lihat sebenarnya di kalangan pejabat atau regulasi untuk tidak
melarang, tapi faktanya di beberapa daerah banyak penghapusan mural, penurunan paksa, Pak, Prof. Saya sendiri meliput hal itu di beberapa daerah, bahkan di Sleman, di pedalaman. Dan itu pedalaman, bukan di kota. Mungkin saya ingin pandangan Prof soal itu. Terima kasih. Mungkin Pak Hari dulu bisa menjawab apakah ini sebenarnya akan memunculkan hero pada akhirnya endingnya dari beberapa kasus yang ada sebelumnya. Hero itu versi siapa? Kalau kita lihat eksperimen soal pemblokiran oleh PPATK itu, kemudian ketika rakyat protes, kemudian presiden minta itu dibuka. Kira-kira PPATK memblokir itu tanpa suruhan apa pakai suruhan? Nah, dengan cara itu sebetulnya publik itu udah tahu gitu loh. Wah, ini nggak mungkin ini alami dan nggak mungkin ini kekeliruan karena policy, tapi bagian dari apakah kemudian orang menyimpulkan oh hero-nya itu enggak. Dia menggunakan cara lama untuk dipakai itu tetapi nggak mempan. Jadi kalau apakah ini akan menciptakan hero? Ya bisa saja maunya begitu. Tapi buktinya di media sosial di beberapa aksi itu menunjukkan bahwa ketika policy ini dibuat bertentangan dan masyarakat bereaksi keras, kemudian itu dicabut, apakah berhenti di situ? Enggak juga. Ada berapa cek itu. Ini adalah bagian dari akumulasi. Simbolik itu membantu untuk mengkatrol dimensi ketegangan substansial. Dan dengan cara seperti itu, kalau saya menyebut ini sampai kapan? Ya kalau kita baca pada pikiran-pikiran yang sifatnya elitis, pasti nanti antar mereka yang menjadi bagian pemenang ataukah berbagi kekuasaan begitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam cara pandang masyarakat di grassroots, saya tadi katakan masyarakat itu lagi ngempet menahan diri. Nah pesan simbolik yang lewat kebetulan saja lewat One Piece itu, dulu tidak hanya itu, fenomena kasus seorang perempuan yang mengalami diskriminasi itu juga jadi simbol perlawanan. Ini hanyalah salah satu bagian dari simbol perlawanan yang kemungkinan nanti jika negara tetap ya dengan cara seperti ini, dia akan membesar ini perlawanan gitu. Fenomena contoh ini, saya prediksi ya ini ketika fenomena Danantara itu, ketika pemerintah tiba-tiba mau membuat PT perguruan tinggi Danantara, itu sebetulnya reaksinya keras. Kira-kira negara ini mau apa gitu? Kalau misalnya satu sisi perguruan tinggi dikurangi budgetnya, tapi di sisi yang lain justru mengundang kampus-kampus asing untuk difasilitasi oleh Danantara, pastinya akan melahirkan reaksi, ya penolakan. Ini belum aja ini, tapi diskurs tentang itu memperlihatkan kepada kita, pendidikan kita itu bagaimana satu sisi di pidato itu disuruh membangun karakter bangsa, nasionalisme, ya memperkuat soal kedaulatan. Tapi di sisi yang lain liberalisasi, bahkan neoliberalisasi pendidikan terjadi besar-besaran. Pengurangan resources atau subsidi negara pada perguruan tinggi itu membuat perguruan tinggi itu sebagian besar mencari resources itu dengan lewat sebanyak-banyaknya merekrut jumlah mahasiswa. Dan ini tidak berpikir soal resikonya adalah kualitas. Jika seperti itu pertarungan antara perguruan tinggi swasta dengan negeri akan terjadi itu. Banyak perguruan tinggi beberapa tempat saya cek itu gede banget itu 15.000, 30.000 rekrut mahasiswa itu. Menurut saya ini akan menciptakan ketegangan antara perguruan tinggi swasta dan negeri. Padahal sebetulnya itu adalah dampak dari polisi negara yang mengurangi resources untuk alokasi di bidang pendidikan itu. Anda baru cek itu 20% pendidikan kita ya, sesuai dengan konstitusi, APBN kita itu 20% misalnya untuk pendidikan. Tapi apa benar itu? Apakah sampai ke situ? Rata-rata untuk pendidikan kedinasan. Nah pendidikan yang sifatnya umum sangat terbatas. Nah atas dasar itu saya kira isu-isu penting kayak gitu-gitu perlu dibicarakan agar kita tidak salah arah gitu. Karena saya yang terjadi itu debat mengenai hal-hal kayak gitu itu cenderung diabaikan.
semua, bukan semua ya, sebagian besar ditutup isu-isu yang remeh-temeh. Sehingga energi masyarakat itu tidak diarahkan hal-hal yang menyangkut tentang tadi ya, soal pembukaan lapangan kerja, soal akuntabilitas, soal dana antara. Dana antara itu kan mestinya untuk investasi, yang terjadi kan tidak. Nah yang kayak gitu-gitu kan penting untuk dikritisi, diingatkan mumpung belum jauh gitu ya. Mumpung belum dampaknya negatif begitu terasa. Nah karena itu perlu diingatkan. Nah ruang publik yang berisi tentang debat yang mengarah pada hal-hal yang substansial menyangkut kepentingan rakyat, menyangkut bidang pendidikan, kesehatan itu sangat penting. Itu yang harus direspon oleh negara gitu. Nah kalau bicara soal ketidakadilan, merosotnya indeks demokrasi kayak gitu-gitu, itu sumbernya kayak gitu. Nah cara ini yang saya ingatkan kepada kita semua bahwa ruang publik kita makin kumuh. Karena perdebatan kita itu tidak bicara substansial dan fundamental menyangkut posisi negara dan masyarakat, hal-hal pokok gitu. Tapi lebih sekedar berisi tentang umpatan-umpatan. Saya agak prihatin ya, saya serius itu. Perdebatan umpat-umpatan itu dibiarkan di media sosial maupun terutama media sosial yang sebetulnya itu ditonton oleh anak-anak kecil. Umpat-umpatan, pisu-pisuan itu berlebihan. Dan itu mengingatkan pada kita semua, jangan sampai ruang kebebasan yang kita perjuangkan ya dikotori kayak gitu seolah-olah kita ini loh gara-gara kebebasan begini. Jangan sampai begitu. Bukan kebebasannya yang salah, tetapi etik yang membuat kebebasan itu dirusak. Nah itu penting buat kita. Nah negara harus menganggap ini serius. Karena kalau enggak, ketidakpercayaan ini makin tinggi. Gitu. Apalagi sekarang nih teknologi informasi, AI dan sebagainya. Ketika negara ini mengalami distrust atau ketidakpercayaan, legitimasi terbatas, AI menjadi seolah-olah jawaban, ya, dan orang menciptakan keraguan-keraguan yang ada itu, dan disitulah maka otoritas yang saya sebut sebagai ruang kita untuk mencari titik di mana kita membangun konsensus kebenaran soal keadilan itu menjadi diabaikan begitu. Saya kira ini penting untuk kita ingatkan ya, supaya negara ini jangan abai, ini problem serius. Karena kalau enggak orang membenahi ini kayak misalnya kalau institusi pendidikan saja sudah punya ukuran-ukuran tertentu, standar tertentu menyampaikan sesuatu, dibantah dengan hanya sekedar ngotot, hanya sekedar viewer, hanya untuk tujuan-tujuan yang sifatnya media sosial kayak gitu-gitu. Di mana orang nanti memperjuangkan sesuatu. Nah ini yang saya kira saya agak prihatin karena ini bisa menimpa siapapun. Oke, terima kasih. Jadi kemungkinan tidak akan ada hero seperti biasanya, begitu ya Pak Arya? Jadi kalaupun udah ketahuan begitu loh, oh ini arahnya gini gitu. Nah oleh karena itu kalau memunculkan hero harus dari rakyat gitu loh, maksud saya. Kalau hero antar elit itu dulunya bermusuh juga menjadi teman kayak gitu. Jadi pola-polanya udah terbaca begitu. Oke, gitu, siap. Terima kasih Mas Ari. Prof Faruk, respon dari teman kita dari Tirto terkait dengan ada yang beberapa penghapusan mural padahal itu sebenarnya bentuk ekspresi. Respon jenengan seperti apa Prof? Mau menegaskan ya, apa yang saya katakan tentang mobilisasi bukan ditujukan kepada penguasa, tapi kepada rakyat ya. Kita bicara tentang literasi media ya. Karena kita sudah pernah mengalami ya, penciptaan hero itu kita pernah mengalami ya. Yang kemudian kita sesali lalu kita pisu-pisuhi, ya kan? Itu kita waktu itu tidak merasa sama sekali. Kita menganggap itu murni rakyat, ya kan? Nah sekarang pun kita harus waspada gitu loh. Jangan sampai kita menyesal lagi. Karena kalau saya bisa menebak hero-nya itu, pasti yang menempuh jalan ninja kan? Iya kan? Nah, ini beda film Prof ya, iya, tapi nggak apa-apa. Yang pakai di sininya kan? Nah, karena hero-nya itu, gitu loh. Jadi dan strateginya itu sudah sangat jelas ya.
waktu kita menciptakan hero di tahun 2014, kita membuat hitam putih ya. Ada yang lamban, ada yang tegas, ya kan? Ada yang cakcek, ada yang curhatan, ya kan? Nah, itu penguasanya itu dijatuhkan untuk membulke sang hero ini kan. Dia menyelamatkan kegagalan dari yang berkuasa gitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan kalau jangan sampai misalnya polarisasi, cebong, kampret, pisu-pisuhan yang gila-gilaan pada zaman dulu itu berulang lagi gitu kan. Nah, jadi itu juga bagian dari strategi menciptakan hero. Hero harus ada musuhnya kan, harus ada yang dikalahkan kan, harus ada yang diselamatkan. Jadi saya kira masyarakat itu supaya nanti kita susah lagi mencari iki sing salah sopo, rakyat semua yang salah, apa ya di penjara kabeh, apa kon tobat kabeh gitu kan. Itu jadi saya kira dari segi demi literasi media, masyarakat tetap harus kritis terhadap isu apapun yang dilontarkan, dan kita sebenarnya berkontribusi untuk melihat alternatif-alternatif. Jadi jangan sampai arahnya ke satu arah. Kita harus, kalau saya bilang mobilisasi, ini hero, ini apa, makin banyak itu masyarakat punya pilihan dalam interpretasi ya. Jadi saya kira itu yang penting sebenarnya. Saya kira media literasi masyarakat supaya tidak mudah sekali tertipu oleh algoritma, buzzer, influencer dan sebagainya itu ya, yang saya kira itu yang penting kalau dari segi saya. Jangan sampai kita mengulang lagi sejarah karena kenaifan kita bermedia lalu kita sangat bersemangat untuk mendukung ini rakyat, ini bukan rakyat, ini apa segala macam itu. Saya kira itu kalau saya sebagai aktivis Facebook ya, saya selalu berusaha memberi makna yang lain supaya ada pluralitas makna gitu ya, tafsir ya, supaya masyarakat ya bisa tidak terpaku pada itu. Saya kira itu yang penting dalam konteks ini. Terima kasih. Oke, ada lagi teman media silakan yang mau ditanyakan ke tiga narasumber kita. Ada? Boleh? Oh, terima kasih. Saya Izan. Terima kasih. Tahan dulu. Oke Mas, Fernan dari Republika. Mungkin terima kasih. Prof. Faruk nanti bersama Mbak Ayom bisa menanggapi kenapa pemilihannya bendera, sedangkan karya-karya lain, lagu, syair, puisi dan lain sebagainya itu juga bisa dipakai. Kenapa bendera milihnya? Prof. Faruk, menurut Anda gimana? Itu sudah sangat jelas ya. Ini soal gen Z, gen alif lam mim, alif hamzah ya dan sebagainya, alif batasa. Kalau alif bata saya suka. Itu jelas itu ya. Ini kan arahnya kan ke gen itu ya. Dan siapa sih representasi gen itu? Itu jadi saya kira target pasarnya atau itu tuh sudah jelas ya. Ini yang diarah gen dan sekaligus pahlawannya juga dari gen-gen itu ya. Kenapa tidak sastra, apalagi tembang atau apa, kita punya banyak sekali. Itu tua, itu bukan bagian dari itu kuno, itu tua, itu tidak masuk media, tidak apa.
Jadi jangankan orang tua seperti Megawati, orang Niji siapa? Giring. Giring itu aja sudah tua, gitu loh. Apalagi nanti Rendra, Tukul atau apa, wis ora tren, ora zamane wis lewat wis ora mungkin ya, kecuali mau menarget wong tua-tua. Nah, kalau menarget wong tua-tua itu lain lagi. Jadi itu saya kira seperti itu. Nah, saya mau menjawab Masnya tadi, ya kalau asumsi tentang kepahlawanan itu betul, berarti bukan menghapus bayang-bayang, tapi menggantikan sosok menjadi bayang gitu kan. Ya itu. Saya nggak tahu, tapi sebenarnya kita harus cermat betul momentumnya itu. Saya kok rodo mepet-mepet momentumnya Tom Lembong ya, itu juga kudu cermat sekali melihatnya ya. Dalam media, saya kira begitu. Oke, ya, terima kasih Prof. Faruk. Mbak Ayom, dengan skenario bendera ini sebenarnya di media sosial cukup efektifkah menggerakkan masanya? Tadi sudah banyak dibahas Prof. Faruk ya, tapi pemilihan bendera, kenapa bendera gitu ya, tadi kalau misalkan dibandingkan dengan puisi dan yang lainnya ya tentu saja konteks itu penting gitu. Apa yang menjadi budaya populer sekarang kan peminjaman budaya populer berbeda gitu ya, misalkan dengan zaman dahulu gitu. Dan penggunaan bendera ini efektif gitu ya, karena simbolnya dia sederhana, dia simbolik. Banyak orang yang mengenali gitu ya, banyak penonton One Piece gitu, banyak yang mengenali. Mereka menonton kan juga tidak tanpa konteks gitu ya, mereka menonton dan tahu gitu apa pesannya gitu. Dan itu menjadi dan itu resonan gitu dengan mereka begitu. Jadi ya tentu saja penggunaan bendera itu jadi lebih mudah diakses gitu bagi banyak kalangan sih, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Boleh Prof. Faruk, silakan. Yang bendera tadi secara eksplisit, ya lihat konteksnya, konteks kemerdekaan ya bendera, kan rencananya dipasang di bawah itu. Jadi ya nggak mungkin pin itu kan dipasang di bawah kan, ya nggak mungkin. Itu di bawah bendera tempeli itu ya nggak bisa ya. Nggak kelihatan ya Prof? Iya nggak kelihatan, jadi ya memang konteksnya saya kira itu hanya konteks, jadi kontekstualnya. Ini konteksnya kemerdekaan, bendera, ya di mana-mana bendera, kari nambahi siji wong dodol bendera, tambah bendera kuwi, Ya, kalau dulu kan umbul-umbul ditambahi umbul-umbul gitu. Oke. Ya saya kira itu. Ya, oke, terima kasih. Mas Ari, respon terkait dengan ya jalan ceritanya cukup apa ya, hero dan anti hero-nya tuh jelas gitu kalau di One Piece. Kira-kira di Indonesia akan seperti itu juga atau tidak kira-kira? Sekarang ini rakyat punya referensi yang banyak. Dan anak muda itu juga tidak satu wajah. Nah, atas dasar itu maka saya tidak yakin cara lama dipakai akan efektif untuk membungkam rakyat maupun membungkam anak muda. Contoh begini ya. Apakah orang itu takut ketika dilarang kemudian bendera itu, ada yang takut memang, tetapi banyak yang tidak takut. Cuman tidak takut tapi nggak pasang bendera, cuman karena dia nggak punya gitu. Dia banyak membenarkan yang dia tonton, dia saksikan di medsos itu, bener gitu. Tapi dia nggak speak up, tidak bicara. Nah, perlu saya catat, tadi ada yang bilang itu bendera itu ecek-ecek, ada banyak masalah yang lain. Mas, perubahan itu dimulai dari ecek-ecek. Kalau tidak cermat gitu ya, ada banyak sejarah perubahan itu lahir dari yang disebut ecek-ecek itu. Jadi setiap kelas sosial itu punya cara dan logika di dalam mengartikulasikan aspirasinya. Makanya saya katakan kalau rakyat itu lapar, yang ngempet.
Ngempet itu ya menahan diri, tetapi ada momentum di mana dia akan bersuara ketika memang laparnya udah nggak bisa ditahan gitu. Nah, bendera ini sebetulnya memberi atau menjadi media pemberi sinyal. Ada pergolakan dan ada aspirasi tentang ketidakadilan begitu. Nah, pertanyaannya apakah ini membesar atau tidak? Ya tergantung proses dialektika perubahan yang terjadi itu. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi kemerosotan, lapangan kerja makin susah dicari, ekonominya remuk, ketegangan politik ya itu, kemudian krisis global ini merembet di tingkat nasional. Kemudian ini akan punya implikasi pada masyarakat di mana tidak ada pilihan dan sebagainya itu. Nah, tapi kan ada orang bilang begini, alah banyak elit itu sekarang semuanya dipegang gitu. Tidak. Elit itu biasanya nunggu rakyat. Nah, rakyat kelas bawah itu sangat dipengaruhi oleh kelas menengah. Jadi elit itu nunggu rakyat, bagaimana rakyat bercerita, menarasikan tentang apa yang dialami. Kelas menengah itu biasanya juga digerakkan. Rakyat kelas bawah itu digerakkan oleh kelas menengah. Nah, simbol berupa bendera ini adalah bagian dari mengabarkan tentang berita ketidakadilan di level simbolik. Nah, kalau cara reaksinya keliru, dia akan bisa menjadi bumerang. Tapi sebaliknya kalau tepat dengan dijawab soal policy-policy yang lebih adil, pembukaan lapangan kerja atau memperbaikilah policy-policy, mungkin tidak akan bisa membesar. Karena itu bahasa saya, jangan Anda keliru di dalam menangkap makna itu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ini justru cara kelas menengah, bahkan rakyat bawah, sopir-sopir itu mengingatkan dengan simbolik gitu. Mestinya itu ditangkap secara positif dengan memperbaiki kebijakan, bukan sebaliknya melarang gitu. Logik. Oke, terima kasih. Mas Fernand mungkin ada sedikit tambahan, sudah cukup aman? Mas Ipong terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ipong. Respon Prof. Faruk, mahasiswa jenengan ini sekarang di media, ini agak sedikit. Monggo Prof. Faruk. Ya katanya keseriusan, pertanyaannya serius banget, aku jawab dengan bahasa serius. Ya sosiologi sastra karena ada sastranya toh, biasanya disebut polisemi atau polisemik atau ambigu. Dan jangan lupa HT itu ada tripolinya, jadi itu ada poli ya, jadi banyak ya. Nah jadi kalau kita membaca One Piece ini, seperti dibilang Mas Ari juga, itu kan anak muda itu banyak ya. Nanti paling tidak menurutku terbagi menjadi 3. 1 One Piece, 2 One Pride MMA, nah, yang ketiga One for All. Nah, One for All. Jadi ada 3 one nanti itu ya. Ya, itu sosiologi sastra aku Mas. Oke. Semoga terjawab Mas Ipong ya. Mas Ari, ditagih tokohnya siapa sebenarnya? Tadi cuma ya itu udah tahu gitu katanya. Kalau lihat si Gibran pakai itu hanya kebetulan. Nanti GR banget dia punya jiwa ideologi sana itu. Menurut saya ini adalah bagian dari anak muda mengartikulasi bahwa ada pesan ketidakadilan, dan pesan ini sebetulnya melacak dari sejarah Indonesia, itu tidak instan perubahan itu. Nah dengan cara seperti itu sebetulnya saya lebih percaya bahwa gerakan ini gerakan anak muda yang memang tidak perlu harus target tertentu, tetapi hanya kabar yang mengabarkan bahwa ada peristiwa ini yang secara simbolik. Dia mau bicara tentang ketidakadilan, mau bicara tentang praktek diskriminasi, mau bicara tentang ketidakberesan hukum gitu. Itu udah banyak. Coba kamu cek itu, orang ngumpat apa-apa kayak gitu-gitu. Tapi bagaimana membuat anak muda tertarik? Satu simbol tetapi punya makna di sana gitu. Nah ini cara ini yang sebetulnya dipakai agar memberi simbol tentang apa yang bisa menggerakkan bareng. Dan yang ketiga menurut saya, kalau lihat di dalam cara kita membaca demokrasi di Indonesia yang kian merosot, maka kemerosotan demokrasi politik kita
itu bertemu dengan realitas ketidakadilan secara ekonomi. Ini faktanya kita tidak bisa pungkiri. Kalau Anda jalan-jalan itu ya, banyak warung-warung itu nggak begitu laku karena orang lebih cenderung memasak karena mengurangi tingkat konsumsi itu. Selain karena juga ekonomi kita makin mengalami decline atau penurunan, politik kita tidak mempertontonkan kualitas yang lebih baik. Nah, pertemuan dua titik ini yang mengingatkan pada kita bahwa ini adalah kabar simbolik yang dimaksudkan untuk mengingatkan kalau you berubah. Ini contoh ya, kasus di daerah yang demonstrasi ditantang 5.000 yang datang bisa 50.000 kayak gitu-gitu. Itu Anda bayangkan nggak? Sesuatu yang ditantang itu rakyat biasanya malah berani. Artinya apa? Soeharto sekokoh itu aja bisa direspon dengan cara kritis, apalagi fase-fase yang sebetulnya diciptakan kekuasaan secara instan gitu. Saya kira itu ya, dan cara kita untuk menafsir One Piece sebagai bagian dari kabar gerakan simbolik yang mengabarkan tentang ketidakadilan, yang menarik itu justru ini dilakukan oleh man on the street. Orang-orang di jalanan yang seringkali mereka diabaikan. Kalau yang bersuara itu di pidato-pidato besar gitu udah biasa gitu. Itu coba truk-truk itu banyak. Tidak banyak dosen mengibarkan itu. Ya, saya punya bendera itu. Ya. Tidak banyak itu para intelektual yang berani, tetapi grassroots. Dan itu banyak jumlahnya. Dan penggandaan perlawanan ini adalah bagian dari kabar bahwa harus ada perbaikan atas realitas itu. Saya kira. Oke, terima kasih. Mbak Ayam, terakhir silakan. Oke, jawab pertanyaan dari Masnya mengenai tadi penjelasan mengenai ini ya, pemberitaan di media dan kemudian media sosial. Jadi kami di CFDS gitu ya, karena meneliti digital gitu ya, ada metode penelitian digital yang kami gunakan, salah satunya adalah data analytics gitu, dan secara spesifik ini melihat sentimennya begitu. Karena data analytics ini tentu saja ada kekurangannya begitu, tapi poinnya adalah polarisasi kedua hal itu, polarisasi antara pemberitaan di media dan media sosial, kami melihat bahwa keyword-keyword yang muncul gitu ya, itu kemudian dikategorikan kalau di media lebih cenderung negatif dan juga netral, kemudian di media sosial lebih positif. Nah, satu hal mengenai analisis sentimen ini, karena memang kami menggunakan tools itu ada keterbatasannya untuk kemudian bisa menangkap nuans dari keseluruhan diskursus yang terjadi. Tapi dia bisa mengategorisasi keywords ataupun juga kata-kata yang punya konotasi tertentu begitu. Nah, hal ini biasanya ditandai dengan misalkan kalau pemberitaan di media itu lebih punya banyak kata yang muncul seperti pelarangan gitu, dilarang gitu, dan itu kemudian dikategorikan sebagai sentimen yang lebih negatif begitu dibanding kemudian di media sosial yang lebih banyak mengapresiasi gitu, bentuknya lebih apresiatif terhadap pengibaran bendera Jolly Roger ini. Mungkin itu sih penjelasannya terkait sentimen. Oke, terima kasih Mbak Ayam. Teman-teman semua terima kasih juga kepada ketiga narasumber, ada Prof. Faruk, juga ada Pak Aris Jito, Mbak Ayam terima kasih dari CFDS. Dan sebelum kita menutup acara Pojok Belah Sumur hari ini, Mas Gusti mohon berkenan bisa menyerahkan cenderamata kepada ketiga narasumber, Prof. Faruk, Pak Aris Jito, dan juga Mbak Ayam yang sudah membersamai kita selama kurang lebih 1 jam dari pukul 12.30 tadi. Media akan memantau pergerakan dari Prof. Faruk, Pak Ari, dan juga Mbak Ayam untuk siang hari ini ya.